Ya, Canon beberapa waktu lalu baru aja meluncurkan kamera terbarunya dari jajaran Canon EOS RF atau EOS R series, yang dimana itu tipenya yang R7 dan juga R10. Jadi buat kalian yang subscribe channel ini beruntung banget ya, nggak ketinggalan info terupdate-nya. Oke, sebelumnya gue mau say thank you dulu buat Canon Indonesia yang udah memberikan gue kesempatan untuk mencoba kamera terbarunya Canon ini. Yang dimana kali ini gue akan mencobanya satu-satu ya, nggak sekaligus dua-duanya. Jadi yang pertama gue akan mencoba dari EOS R10 dulu. Nah, banyak mungkin dari kalian yang mengira Canon EOS R10 ini atau R7 ini nggak beda jauh dari seri EOS R6 atau EOS R atau sistem RF-nya Canon yang lain. Gue juga sempat mikir dan kaget ya, ternyata mereka benar-benar ngeluarin seri APS-C-nya di sistem Canon EOS RF-nya ini. Yang gue kira nggak bakal mungkin gitu ya. Ya benar, walaupun bodinya ini dari kalangan EOS R series ya, tapi sensornya menggunakan yang APS-C. Jadi sebenarnya apa sih tujuan mereka mengeluarkan kedua kamera ini? Oke, kalau pendapat gue pribadi sih, mereka jelas-jelas ingin meramaikan kembali ya persaingan di sektor APS-C-nya yang sebelumnya ini sempat hilang. Tapi tetap ya, mereka juga akan menambah terus ekosistem dari Canon EOS R series-nya. Makanya dibuatlah seri R7 dan R10 ini. Jadi gimana nasib Canon EOS M series ke depannya? Apakah bakal tergusur? Gue rasa sih enggak ya, tenang aja lah. Kalian nggak perlu jual-jualin dulu tuh Canon EOS M series-nya. Karena pasti punya kelebihan masing-masing dan juga penggemarnya masing-masing. Ya walaupun harus tergusur, pastinya bakal makan waktu yang agak lama sih. Butuh waktu beberapa tahun ke depan lah. Oke, sekarang lanjut bahas Canon EOS R10-nya dulu ya. Pertama kita lihat bagian lensanya dulu nih. Mereka juga baru aja mengeluarkan varian yang RFS. Nah, di S-nya ini artinya khusus untuk APS-C ya. Jadi kayak varian EF dan EFS sebelumnya. Dan yang baru dikeluarin sih dua jenis yang 1845 ini, sama satu lagi tuh ada yang tele 18-150 mm. Jadi buat kalian yang mau beralih atau berpikir pindah ke EOS R7 atau R10, harus bersabar dulu ya, karena varian lensanya masih belum banyak di pasaran. Beralih ke bodinya, kalau dibandingin dengan kamera Canon EOS R atau RP sih sepertinya ya ukurannya EOS R10 ini lebih kecil. Mungkin karena sensor APS-C-nya juga lebih ringan juga pastinya, dan cukup nyaman ya handlingnya, karena cekungannya ini di bagian gripnya cukup dalam. Bagian atas terdapat roda dial ada 3, yang satu buat mode dan satu lagi buat settingan exposure-nya. Selain ada switch on off, juga tentu ada tombol shutter. Serta mereka juga nempatin tombol record yang cukup ideal nih. Selebihnya sih tombol-tombol kayak biasa aja. Untuk layarnya sendiri tentu menggunakan ukuran standar ya, 3 inci vari-angle TFT color. Dengan 1 juta lebih pikselnya serta udah touchscreen juga, enak nih buat touch focus ya. Oh iya, lupa kalau di bagian atasnya ada flash internalnya juga, yang cara penggunaannya cukup diangkat aja ya. Jujur sih menurut gua untuk kamera sekarang harusnya udah nggak perlu lagi lah ya dipakein flash internal. Karena jarang kepake juga nggak sih? Paling lebih ke flash eksternalnya aja kalau mau dibanyakin gitu ya. Terus ada 2 mikrofon bawaannya yang artinya udah stereo, yang posisinya cukup tepat berada di depan sedikit menghadap ke atas. Untuk bagian viewfindernya jelas pakai yang elektronik lah ya. Dan ukuran pixelnya pasti lebih besar dari layarnya, yakni 2 juta pixel lebih. Di bagian interface kita lihat ini udah cukup lengkap. Ada USB Type-C, HDMI, dan gak ketinggalan jack audio 3,5 mm. Tapi sayangnya kurang jack headphone aja nih. Kalau di bagian sisi lainnya sih ini kosong tandanya. Slot memorinya ini diletakkan jadi satu dengan baterainya, dan bener aja ya. Baterainya juga pakai yang ukuran standar 1040 mAh dan tipenya ini LPE17. Artinya sama dengan yang digunakan pada Canon EOS RP atau EOS M series. Wah, makin dikasih jalan ya sama Canon biar gampang beralih ke seri yang satu ini. Untuk konektivitasnya nih, peran NFC emang sangat penting ya menurut gua, tapi sangat disayangkan juga buat orang yang sat-sat kayak gua ini belum bisa diterapkan pada Canon EOS R10 ini. Tapi tenang aja, karena masih ada Bluetooth dan juga Wi-Fi-nya. Dan sekarang kita beralih ke bagian penting lainnya dari sebuah kamera, apalagi kalau bukan sensornya. Yap, di EOS R10 ini jujur cukup agak bikin kejutan ya. Gue kira tadinya seri EOS R itu full frame semua. Ternyata gue salah besar. Sensor yang digunakan memang APS-C ya, bisa dilihat dari ukurannya aja udah ketahuan lah. Yang dimana kalau diperhatiin kayak masih luas gitu di samping-sampingnya. Jadi emang bodinya nih kayaknya cocoknya sama full frame aja sensornya.
Tapi nggak apa-apa juga sih, karena kalau yang keluar kamera full frame semua, kasihan juga ya para pecinta APS-C atau yang budgetnya itu nggak terlalu besar. Jadi dengan hadirnya kedua kamera ini bisa memberikan mereka pilihan lebih banyak dalam memilih kamera yang baik dan juga yang benar. Kamera ini juga ditenagai dengan prosesor Digits X yang dimana saat processing masih cukup cepat ya. Oh iya, lupa bilang kan kalau efektif pixel di kamera ini ada di 24 megapiksel. Ya sosok lah ya untuk kamera sekarang. ISO meskipun mentok di 51200, gue rasa penggunaan ISO besar seperti di 6400 ini masih cukup oke. Nggak terlalu noise juga hasilnya ya. Untuk kecepatan drive modes-nya di 15 fps juga masih bisa jadi andalan. Apalagi didukung juga dengan dual pixel AF yang kita tahu kualitas autofocus yang cukup cepat dari fitur Canon yang satu ini. Buat motret momen macam hewan atau kendaraan masih sangat oke pastinya ya. Lanjut ke videografinya, di Canon EOS R10 ini mampu merekam video dengan kemampuan terbaiknya di 4K 60 fps dengan format NTSC, namun tentu ada crop ya. Atau bisa gunakan juga high frame rate-nya untuk slow-mo di Full HD 120 fps, dan untuk durasi perekamannya sendiri mampu melebihi 30 menit. Jadi sesuaikan juga dengan kemampuan memori kalian ya. Satu lagi yang juga penting dari persoalan perekaman video yaitu kestabilan gambarnya. Walaupun belum ada stabilisasi di sensornya atau IBIS, tapi gue ngerasa udah cukup oke nih menggunakan stabilisasi digitalnya. Kalau buat sinematikan sih masih aman lah. Oke, kali ini gue lagi ngetes suara menggunakan mikrofon bawaan dari Canon EOS R10. Yang dimana ini sepertinya sudah stereo ya, karena ada dua mikrofon di bagian atas atau di bagian dekat flash internalnya gitu ya. Gue nggak tahu. Dan ini pengambilannya atau pengambilan videonya gue menggunakan yang mode HDR, jadi bukan yang biasa ya. Jadi kelihatan hijau banget nih warnanya. Oke, gue coba ajak jalan aja kali ya. Juga cukup stabil sih, udah ajak jalan. Jadi kalau buat ngevlog nih kayaknya cukup nih. Ngevlog. Oke, cukup stabil ya walaupun cuman menggunakan stabilisasi digital. Untuk hasil foto sih oke ya, gue pakai speed rendah, kadang pas sore masih bisa dapet cahaya yang proper dengan sedikit light trail atau motion blur. Terus ketajamannya juga oke, meskipun gue udah zoom masih dapet detailnya. Paling ya hasil low light-nya aja sih emang yang agak kurang, tapi wajar lah karena ini masih sensor APS-C juga. Segini aja udah bagus sebenarnya untuk sekelas APS-C ya. Jadi kalau soal beli atau enggaknya, gue rasa sih orang nggak bakal ragu ya kalau mereka melihat kemampuan kamera EOS R10 ini tadi. Jadi mungkin masalahnya ada di sektor harganya yang bisa dibilang cukup tinggi untuk harga kamera APS-C. Dan mungkin kedepannya bakal banyak juga kamera APS-C dengan kisaran harga yang sama dengan kedua kamera ini. Jadi sebenarnya cuma butuh waktu aja ya biar bisa diterima. Untuk sekarang jelas jadi saingan ketat dari Fujifilm kayak X-S10 atau mungkin X-T4. Apakah kalian udah tertarik buat beli kamera Canon EOS R10 ini atau nunggu ekosistem lensanya banyak dulu nih? Sekian dan terima kasih ya.